Kita mulai lagi belajar, yaitu belajar mandiri khusus untuk kelas 11 yang sedang melaksanakan prakerin. Pada video yang lalu kita sudah mempelajari yaitu ukuran letak yang pertama, yaitu median. Nah, sekarang pada belajar mandiri kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak yang kedua, yaitu kuartil. Masih ingat bahwa yaitu membagi data menjadi dua bagian yang sama besar, sedangkan kuartil yaitu membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kita mulai yaitu kuartil untuk data tunggal. Untuk kuartil sendiri tadi sudah saya sampaikan bahwa membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau datanya dinyatakan dalam persen, maka setiap kuartil itu membatasi data menjadi 25%. Karena kuartilnya ada 3 berarti kuartil biasanya disingkat dengan Q dan ada 3 yaitu Q1. Q1 biasa disebut dengan kuartil bawah, sedangkan Q2 yaitu biasa disebut dengan kuartil tengah atau biasa juga median. Dan yang terakhir yaitu Q3 yaitu biasa disebut dengan kuartil atas. Apabila data itu digambarkan dalam bentuk garis bilangan akan tampak sebagai berikut. Ini misalnya datanya dari sana ujung sini. Nah, karena kuartilnya 3, maka Q1, Q2, dan Q3 ini masing-masing membatasi data menjadi 25%, 25%, 25%, dan 20%. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mencari kuartil atau langkah-langkah mencari kuartil, yang pertama itu susun data menurut urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar, seperti hanya mencari median. Kemudian tentukan letak kuartil dan tentukan nilai kuartilnya. Jadi letaknya dulu baru dicari kuartilnya. Nah, untuk menentukan letak kuartil ke I-nya ini kan ada 3, yaitu kuartil 1, kalau I-nya 2 maka kuartil 2, dan kalau I-nya 3 berarti kuartil 3. Dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Letak QI, maksudnya ini letak kuartil ke I, yaitu sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Dengan N yaitu banyaknya datanya. Sedangkan ini indeks, kalau kuartil 1 maka letak kuartil 1 I-nya diganti dengan 1. Kalau letak kuartil 2 maka I-nya diganti dengan 2, dan letak kuartil 3 I-nya diganti dengan 3. Nah, sekarang kita coba penggunaan dari rumus ini untuk mencari kuartil, baik kuartil 1, kuartil 2 maupun kuartil 3. Nah, sekarang kita ambil contoh. Di sini ada contohnya, akan kita cari kuartil 1, 2, dan 3. Nah, sekarang ambil contoh, ini datanya 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10. Nah, tadi langkah-langkah mencari kuartil yaitu datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini kan datanya belum diurutkan, sehingga kalau kita urutkan data ini menjadi 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita perhatikan sudah urut kecil sampai besar. Nah, sekarang kita cari kuartil satunya. Nah, sebelum cari kuartil 1 maka kita cari dulu letak Q1 nya. Nah, letak Q1 yaitu data yang ke 1 dikali 7 tambah 1. Kenapa ini 7? Karena datanya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga 1 kali 7 tambah 1 dibagi 4. Data ke 1. Nah, kuartil ke 1, sehingga kalau 1 tambah 7 4 kali 1 7 tambah 1 8, 8 kali 1 8 juga dibagi 4. Berarti letak Q1 nya yaitu data kedua, karena tadi 8 dibagi 4 yaitu 2, sehingga kuartilnya atau Q1 nya karena data kedua maka kita hitung dari belakang atau dari samping kiri, data ke-1 data kedua, sehingga Q1 nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari letak Q2.
letak kedua berarti I-nya diganti 2, sehingga 2 dikali 7 tambah 1. Sehingga kita peroleh 8 dikali 2, 16, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Berarti data keempat. Nah, data keempat kita hitung dari sebelah kiri. Data ke-1, kedua, ketiga, keempat. Jadi sama dengan 6 Q2-nya. Nah, terakhir yaitu Q3, maka kita cari dulu letak Q3-nya. Yaitu data yang ketiga dikali 7 tambah 1 bagi 4. Nih, berarti kalau kita perhatikan, jadi yang berubah itu hanya sebetulnya I-nya di sini. I-nya ganti dengan 1, berarti letak Q1. I-nya ganti 2, berarti letak Q2. Dan I-nya diganti dengan 3, letak kuartil 3. Sehingga dapat di sini 7 tambah 1 itu 8. 8 kali 3 24, 24 bagi 4 sama dengan 6, sehingga letak Q3-nya pada data yang ke-6. Sekali lagi kita hitung dari sebelah kiri, data ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. Berarti data ke-6 itu sama dengan 9, maka Q3-nya sama dengan 9. Nah, itu anak-anak sekalian, mencari kuartil dari data tunggal. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi, satu lagi, yaitu contoh yang kedua yang merupakan data tunggal. Kita lihat di sini datanya 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15. Kalau kita perhatikan ini datanya sudah urut ya, sudah urut. Jadi kita tinggal mencari letak Q1, Q2 dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan. Sekarang kita cari Q1. Nah, sebelum mencari letak Q1, maka kita lihat dulu ini data ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi banyaknya datanya ada 9. Jadi kalau ditanya letak Q1, yaitu 1 dikali 9 kali N kan, tambah 1, N-nya 9. Sehingga 9 tambah 1 itu 10. 10 kali 1, 10 dibagi 4, jadi data ke 2,5. Nah, sekarang data ke 2,5. Nah, data ke 2,5 di mana? Maka kita cari Q1-nya. Jadi kalau di sininya ada desimal atau koma, maka kita perhatikan letak Q1-nya yaitu data kedua ditambah setengah data ketiga dikurangi data kedua. Kita perhatikan di situ setengah 2, ini 2-nya itu didapat dari ini karena 2,5. Nah, 2-nya depannya ini ya data kedua ditambah setengah kali data ketiga dikurangi data kedua. Nah, karena kenapa data ketiga dikurangi data kedua? Karena ini kan di datanya data kedua lebih gitu loh. Maka diperoleh setengah kali data ketiga dikurangi data kedua. Nah, sekarang data kedua berapa? Nih, lihat sini. Data ke-1, data kedua, berarti data kedua 4. Maka di sini 4. Ditambah setengah. Setengah data ketiga. Data ketiganya 1, 2, 3, 7. Maka dikali 7 dikurang 4. Data kedua yaitu 4. Sehingga kita peroleh 7 dikurang 4 itu 3. 3 kali setengah itu 1,5 ditambah 4. Jadi 5,5. Nah, sekarang letak Q3. Nah, letak Q3 letak 2 yaitu 2 dikali 4 tambah 1, 9 tambah 1, maaf, dibagi 4. Sehingga ini 10 kali 2 20 bagi 4 yaitu 5. Data kelima ya, lihat 1 2 3 4 5, berarti 9 ya gitu. Nah, baik, sekarang kita yang terakhir yaitu mencari Q3. Berarti cari dulu letak Q3, yaitu data ketiga dikali 9 tambah 1 dibagi 4. Nah, sehingga kita peroleh data ke 7,5. Nah, sama seperti mencari kualitas 1, maka tiganya yaitu data ke-7 ditambah setengah dari data ke-8 dikurangi data ke-7. Tadi kenapa data ke-8 dikurangi data ke-7? Karena ini lihat letaknya itu data ke-7 lebih, maka lebihnya itu ya data ke-8 dikurangi data
7. Berarti letaknya kuartil 2, kuartil 3-nya di antara data ke-8 dan ke-7, di antara data ke-7 dan data ke-8. Nah, sekarang kita lihat data ke-7-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 13. Maka 13 setengah kali data ke-8 yaitu 14 ini. Dikurangi data ke-7, 13. Sehingga kita peroleh 13 ditambah setengah kali ini 1 kali setengah ditambah 13 jadi 13,5. Jadi sekitar ini ketiganya ya gitu. Nah, itu kita belajar mencari kuartil untuk data tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya data itu berkelompok atau data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data yang berkelompok. Nah, sekarang untuk ini data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi data berkelompok, maka mencari kuartilnya kita gunakan rumus. Nah, rumusnya lihat, QI sama dengan TBI ditambah I per 4. Ini I per 4 kali N dikurangi FI dibagi FI dibagi FI dikali C. Ini sebetulnya mirip dengan rumus mencari median ya gitu. Hanya saja kalau median itu kan di sininya 1/2. Karena kenapa 1/2? Karena nilai tengah. Nah, sedangkan di sini kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, makanya I per 4. Sekarang kita lihat TBI yaitu tepi bawah kuartil ke I. Jadi kalau ditanya nanti kuartil ke-1, maka I-nya diganti dengan 1, berarti TB1. F besar I yaitu jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil ke I. Sedangkan FI-nya, F kecil I, frekuensi kuartil ke I, dan N-nya jumlah seluruh frekuensi, C-nya panjang kelas. Nah, ingat kuartil itu ada 3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, sekarang kita coba contohnya, yaitu data seperti ini. Nah, ini masih ada biar kalian bisa melihat rumusnya. Misalnya datanya seperti ini. Kalau kita jumlah ini frekuensinya ada 80. Nah, sekarang kita coba mencari kuartil 1, kuartil 2 dan Q3. Nah, sekarang kita mulai dengan mencari Q1. Berarti I-nya di sini QI, I-nya diganti dengan 1. Maka I-nya sama dengan 1. N-nya jumlah seluruh frekuensi yaitu 80. Nah, yang pertama kita cari yaitu letak Q1. Seperti halnya mencari median, letak median. Nah, sekarang letak Q1 maka jadi 1/4. Ini sebetulnya didapat dari sini, I per 4 kali N. Karena I-nya itu kan 1, maka jadi 1/4 kali N atau 1/4 kali 80. 80 jumlah frekuensi atau sama dengan 20. Berarti letak Q1-nya yaitu data yang ke-20. Nah, data yang ke-20 di mana? Kita cari seperti biasa, seperti mencari median. Ini 8 pada interval 1, berarti data ke-1 sampai dengan data ke-8 adanya pada interval 1. Nah, berarti mulai data yang ke-9 sampai dengan data yang ke-18. Kenapa 18? 8 tambah 10, 18. Data yang ke-9, mulai data ke-9 sampai 18 berarti adanya pada interval kedua, yaitu pada interval 30 sampai 39. Nah, berarti karena sampai di sini itu data yang ke-18 paling tinggi, maka mulai data yang ke-19 dan seterusnya sampai data yang ke-31 adanya pada frekuensi yang 13 ini, yaitu pada interval 40 sampai 49. Nah, sehingga di sini dikatakan data ke-20 pada interval ketiga, yaitu 40 sampai 49. Maka dari sini kita bisa memperoleh intervalnya kan 40 sampai 49, maka batas bawahnya 40. Tapi bawahnya berarti 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5. Nah,
F kecil 1 yaitu frekuensi kuartil, di mana letak kuartilnya berada pada frekuensi tersebut. Tadi dikatakan kan data yang ke-20 kan adanya di sini pada frekuensi yang banyaknya 13 ini, maka dikatakan F1-nya sama dengan 13. Nah, F1 besarnya yaitu jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil, maka 8 tambah 10. Lihat, frekuensi kuartilnya tadi 13. Nah, F1 besar yaitu jumlah frekuensi sebelum ini. Jadi 8 ditambah 10. Nah, artinya panjang kelas kita ambil yang berurutan di sini antara 30 dan 20. Jadi 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Nah, sehingga kita bisa hitung kuartil satunya itu TB satunya tadi 95 ditambah 1/4 kali 80. Itu 20. Kemudian F1 besarnya itu 18, jadi dikurang 18 dibagi F1 kecil yaitu 13 kali C-nya panjang kelas yaitu 10, sehingga kita peroleh 80 kali 1/4 itu 20 dikurang 18 sama dengan 2 dibagi 13 kali 10. Nah, cara menghitungnya 10 kali 2 itu 20 dibagi 13 hasilnya berapa, baru dijumlah dengan 39,5 sehingga hasilnya sekitar 41,04. Nah, itu baru Q1. Nah, sekarang kita coba dulu selanjutnya yaitu mencari Q2. Cara mencari Q2-nya sama seperti halnya mencari Q1. Yang pertama yaitu tentukan dulu I-nya sama dengan 2. Kemudian kita cari letak Q2. Letak Q2 berarti 2/4 kali N. Jadi 2/4 kali 80 sama dengan 40, yaitu data yang ke-40. Ulangi lagi, letak Q2-nya yaitu pada data yang ke-20, sehingga Q2-nya di mana kita cari dari sini. 8 tambah 10 18. 18 ditambah 13 baru 31. Maka data yang ke-32 sampai dengan berapa silakan dihitung, adanya di 17. Ya gitu, sehingga letak kuartil 2 yaitu pada interval keempat. Karena 40 itu adanya di sini. Saya ulang lagi. Sampai ini interval 1, 8 datanya, berarti data ke-1 sampai dengan data yang 8 adanya di interval 1. Mulai data 9 adanya di sini, di 10 ini, sampai data yang ke-18. Nah, mulai 19 sampai dengan 31 adanya di sini, di 13. Nah, 32, mulai 32, 31 berarti tadi sampai sini 31 tambah 17 berarti 48. Nah, berarti data ke 31 sampai 48 adanya di 17. Nah, karena 31 sampai 48 di 17, maka 40 otomatis ada di sini. Berarti intervalnya 50 sampai 59. Nah, kalau intervalnya 50 sampai 59, kita bisa menentukan tepi bawahnya. Tepi bawah interval kedua yaitu 50 dikurangi 0,5, karena batas bawahnya intervalnya kan 50, sehingga 50 kurangi 0,5 atau 49,5. Nah, sekarang F2-nya, F kecil 2 yaitu frekuensi median. Nah, tadi letak mediannya kan di sini pada frekuensinya 17, maka F2 kecilnya yaitu 17. Sedangkan F2 besar yaitu jumlah frekuensi sebelum frekuensi median. Frekuensi mediannya kita perhatikan di sini 17. Jadi jumlah sebelum 17 ini yaitu 13 tambah 10 tambah 8, sehingga sama dengan 31. Sedangkan C-nya tadi tetap yaitu 5. Maka kuartil 2-nya yaitu TB2 ditambah 2/4 N dikurangi F2 dibagi F kecil 2 dikali C, sehingga dapat 49,5 ditambah 2/4 kali 80 dikurang 31
dibagi 17 kali 10. Cara ngitungnya lihat, 2/4 tuh setengah kali 30 kali 80 jadi 40 dikurangi 31 jadi 9. Nah 9 kali 10 dibagi 17 hasilnya ditambahkan ke 49,5. Nah itu anak-anak sekalian, ukuran letak yang kedua yaitu kuartil. Nah sekarang silakan dibuka latihannya untuk berlatih bagaimana mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah anak sekalian, Bapak hanya membahas sampai kuartil 2, sedangkan kuartil 3-nya cara mencarinya sama. Yang pertama yaitu cari dulu letak G3-nya, 3/4 kali N yaitu 60. Nah yang penting itu dan 60 itu harus bisa menentukan di mana letaknya. Nah caranya tadi 8 tambah 10 18 tambah 13 baru 31 tambah 17 berarti 48 ditambah 17 berarti 62 ya, 62 berarti karena tadi data letak Q3-nya pada data yang ke-60, maka data yang ke-60 adanya di ini, di frekuensi yang 14 atau intervalnya 60 sampai 69. Nah, yang lain mencari TB3, F3, F kecil 3, C sama cara mencarinya dengan mencari Q1 dan Q2. Nah, anak-anak sekalian, silakan sekali lagi dibuka bukunya, kemudian latihannya dikerjakan. Dari latihan itu ada soal-soal cara mencari kuartil 1, 2, dan 3 baik data tunggal maupun data kelompok. Sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita sambung kembali untuk video yang berikutnya, membahas statistik yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.